kelompok-kelompok mereka yang melakukan adu domba, yang melakukan penjarahan dan pembakaran, itu adalah murni kelompoknya mereka yang menciptakan situasi supaya Prabowo segera lengser dan digantikan oleh Gibran. Petisi 100 sejak awal sudah mencanangkan tentang pemakzulan Joko Widodo sebagai presiden yang sampai akhir masa jabatan ternyata juga masih bertahan karena begitu kuatnya oligarki. Namun petisi 100 tentu saja melanjutkan misinya setelah tidak menjabat sebagai presiden lagi, maka sekarang misinya adalah tangkap dan adili Joko Widodo. Saya kira masih berkelanjutan misi itu. Oleh karenanya konsisten dengan hal tersebut, maka perjuangan yang awal dicanangkan petisi 100 tersebut akan terus berkelanjutan. Alasannya kenapa harus dimakzulkan pada waktu itu dan sekarang harus ditangkap dan diadili, ada beberapa hal. Pertama adalah memang Presiden Joko Widodo itu memimpin rezim korup dan juga sudah dikualifikasikan sebagai figur korup, bahkan sudah tingkat dunia, ya, Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP menetapkan tokoh finalis dunia terkorup nomor 2. Saya kira itu adalah sinyal, ya, dunia yang harus direspon oleh para penegak hukum, ya, di tingkat nasional. Jadi harus dilanjutkan itu. Dunia sudah bisa baca, masa kita diam saja? Saya kira itu poin yang pertama, korupsi. Yang kedua, pelanggar hak asasi. Joko Widodo itu pelanggar hak asasi karena High Commission of Human Rights dunia lagi nih sudah menyatakan Indonesia itu termasuk negara pelanggar HAM. Ciri pelanggar HAM-nya adalah Joko Widodo cawe-cawe dalam proses pilpres. Itu pelanggaran HAM itu. Bahkan disebut juga di situ Gibran. Banyak dosa Jokowi. Jadi melanggar hak asasi manusia. Yang ketiga, bahwa Jokowi itu berangkat menjadi presiden dengan dokumen palsu. Ijazahnya palsu, dugaannya kuat. Sampai sekarang tidak bisa dibalikan dugaan itu. Sehingga bolehlah kita kualifikasi sepertinya menjadi fakta. Saya kira ini hal yang berat ini. Dan itulah yang menjadi dasar kenapa tadi makzulkan dulu, sekarang tangkap adili. Yang keempat adalah pengkhianatan negara. Sumber daya alam kita habis dirampok oleh rezimnya, oleh oligarki yang juga dikoordinasi Joko Widodo. Negara kita juga tunduk kepada asing. Ini pengkhianatan negara. Orang sudah tahu kemana kecenderungannya rezim Joko Widodo itu, Cina. Saya kira ini pengkhianatan negara ini. Kelima, nepotisme. Nepotisme keluarganya menjadi seperti keluarga istana, raja. Padahal nepotisme itu adalah pidana. Jadi sebetulnya melalui perilaku nepotis, politik dinasti yang dilakukan oleh Joko Widodo itu adalah kejahatan. Dengan begitu, Joko Widodo penjahat. Dengan nepotisnya, dengan kelompoknya, keluarganya, termasuk Gibran, Anwar Usman, Bobi Nasution, Iriana. Itu keluarga penjahat, saudara-saudara.
kemarin petisi 100 Pak Zulkan. Kenapa sekarang harus tangkap dan adili? Gitu. Saya kira itu poinnya. Nah, soal Gibrannya nggak bisa dibiarkan juga. Dia pelanggar konstitusi. Dia juga tadi disebut oleh High Commission of Human Rights pelanggar hak asasi. Dia cacat demokrasi. Dia juga gitu kan, pelanggar religi dan moral. Fufa. Saya kira ini adalah fakta. Jadi tadi tangkap adili Jokowi, maksudkan Gibran. Maksudkan Gibran. Yang ketiganya kasus aktual, kasus yang sekarang terjadi, kerusuhan berbasis apa? Berbasis pelanggaran hukum. Oleh siapa? Oleh penegak hukum. Brutal sekali kasus Afan Kurniawan, dikejar, ditabrak, digilas, saudara-saudara sekalian. Ini luar biasa ini. Akibatnya ya terjadilah kemarahan rakyat, kemarahan publik terhadap polisi. Saya kira ini introspeksi. Jadi, nah kalau begini, komandan kepolisian harusnya mundur. Kalau tidak mau mundur, dimundurkan. Suatu kondisi yang disebut sine qua non, kondisi yang niscaya, yang absolut, copot Kapolri. Copot Kapolri, reformasi kepolisian. Itu tuntutan kita. Oleh karenanya, semua ini menjadi misi perjuangan kita sekarang, yaitu tangkap adili Jokowi, maksudkan Gibran, copot Listio Sigit, dan reformasi kepolisian Republik Indonesia. Maka sekarang hayo para mahasiswa, hayo para purnawirawan, hayo para santri dan ulama, hayo kaum major, hayo kaum buruh, semua para aktivis, bergerak secara konstitusional untuk merubah keadaan ini, secara konstitusional untuk mengubah menjadi lebih baik. Siapa yang menghalangi? 5 saja. Presiden mencoba menghalangi, 5 saja. Prabowo tidak pro rakyat, maka 5 saja. Saya kira ini adalah aspirasi rakyat bangsa Republik Indonesia saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita dan menunjukkan ada waktunya kezaliman itu. Saatnya kebenaran, kejujuran, dan keadilan tegak di negeri Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pada siang pagi hari ini betul-betul rahmat Allah. Semua orang ada silaturahim adalah panjang umur dan memurahkan rezeki, melapangkan rezeki. Dan saya terima kasih apa yang saya sampaikan tadi. Betul, tidak ada lagi. Tangkap Jokowi dan adili. Dan Jokowi itu PKI. Itu rezeki. Saya bilang akuan itu apa? Akuan itu anti Jokowi. Dan terus terang aja, kenapa kita nggak berani Jokowi itu PKI? Saya ada dokumennya, Hedor Brino pasti tahu itu sebagai kabin.
Dia juga pengkhianat juga itu. Itu umat Islam dibunuh di tanah hari berapa banyak ya. Ya. Siapa lagi? Semuanya Agung Wiranto penjilat semua itu. Mana penghargaan itu? Coba yang kemarin pembagian itu apa namanya sih? Itu penghargaan itu Bintang Mahaputra. Coba bayangin, kawannya dapat tanda-tanda jasa penghargaan dari presiden langsung, bukan dari Prabowo ya. Apa nilainya apa? Mensesnek apa kerjanya? Mensos itu apa kerjanya? Itu kan ada data-data orang yang akan dapat. Akan Tuhan diteliti dulu kan. Ini siapa yang dapat? Semua dapat. Kayak pembagian souvenir aja. Ini tak benar. Dan terus terang aja, saya terus terang bukan pakai banyak dulu gagahan enggak. Saya dalam Puspam Abri. Ada Polisi Militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Penegak Hukum Disiplin dan Tata Tertib ABRI. Sekarang ABRI pecah, maka sudah dipecah TNI dan Polri, ngapain dia? TNI banyak tantangan, Polri banyak tentengan. Ini fakta. Polisi tidur aja nggak laporkan ya, dari polisi bangun. Itu betul. Kembali lagi. Ya, saya minta juga pada sekarang Panglima TNI itu polisi militer itu hanya satu di dunia. Gak ada sekarang lagi. Pomat, Pomau, Pomail. Ini pecah-pecah ini untuk mengedomba aja kata. Gak ada. Jadi kembali lagi. Dan saya juga bukan saja Kapolri, Jaksa Agung juga. Sama mantan Jemiter. Ya. Itu tahu kan bagaimana si Erick Thohir sama kakaknya itu terlibat kasus Pertamina. Saya bilangnya gak ada kan terlibat, karena harus dibayar. Saya dari konsultasi dapat itu Jaksa Agung dapat berapa? Dolar Malaysia nya, dolar Singapura, sama istri mudanya dapat jumlah itu. Bisa menyampaikan diri apa? Ini fakta yang bicara. Dan nggak ada lagi. Semuanya. Allahu Akbar. Saya nggak mau mengucapkan merdeka karena kita belum merdeka. Kita masih dijajah oleh ini. Makanya kalau perlu Prabowo itu masih kita Jokowi, Prabowo kita turunkan. Saya tuh sama ya. Prabowo pernah saya periksa. Saya sebagai Kapus Mabri itu Wiranto dan Bau Rosita pada kasus Prabowo nih. Mahkamah Militer sudah. Tapi kenyataannya enggak. Dan juga ke DKP. Kenapa? Mantu Presiden. DKP apa? SBY itu. Keputusan DKP apa? Diberhentikan dari dinas keprajuritan. Sama juga dipecat. Hanya waktu di luar KHBI dirubah diberhentikan dengan hormat. Tidak ada lagi. Jadi presiden kita sekarang ini sudah pernah yang dipecat. Dan apalagi ini berarti ijazahnya juga jelas. Dan Jokowi itu pakai dan itu antek ya. Semuanya oligarki. Ya, ini yang penting ini mari kita siap untuk berjuang karena sesuai dengan apa kata alim ulama kan, kalau ada perbuatan zalim kita wajib untuk mencegahnya. Kita mencegahnya apa? Kita dari bersuara sekarang. Ya, dengan doa walaupun sudah malam iman gitu. Enggak ada. Selamat berjuang. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ingin menyampaikan aja, November 2015 saya dengerin paparan teman saya orang BIN waktu itu. Paparan terbuka di gedung Kartika Chandra 2 kali dalam seminggu dan teman saya yang paparan ini dipanggil sama LBP dan dimaki-maki. Apa paparannya? 2015 November. Yang pertama paparannya adalah DPR dikendalikan oleh PKI Gaya Baru. Betul. Kedua, polisi dikendalikan oleh PKI Gaya Baru. Kejadian saya nggak percaya waktu itu. Dia tanya percaya nggak bang? Saya bilang 25% lah. Jadi ini bukan barang baru. Apa maknanya? Mereka melakukan ini bukan reaktif.
Mereka merencanakan sudah jauh-jauh hari sejak 98. Saya nggak mau ikut 98, saya bilang itu PKI yang main. Kenapa? Musuh besar mereka adalah Pak Harto. Anda lihat kode metode apa-apa Orde Baru. Jadi Orde Baru dianggap salah. Contoh jelek Orde Baru, otaknya nggak dipakai. Orde Baru yang ngancurin PKI. Dikitakan kok Orde Baru, contoh jelek. Saya bilang otak kapan mau dipakai ya? Di kita rada-rada kurang pakai otak. Terus terang aja, saya ngomong keras. Jadi ini bukan barang baru. Apa yang kita harus pelajari? Mereka melakukan ini bukan reaktif, sudah sekian tahun dipersiapkan. Kita menanggapinya dengan reaktif. Mau sampai kapan? Hukumnya mengatakan orang pintar sekalipun, kelompok orang pintar, kalau menghadapi lawan yang tidak begitu pintar tapi terorganisir dengan baik, dengan rencana yang bagus macam, dia bisa mengalahkan yang pintar, yang amburadul ini. Pertanyaannya mau sampai kapan kita begini? Udah tahu kan demo-demo biang keroknya siapa? Siapa Bang? Wajah-wajahnya termol-termol itu dari PSI PKI dia baru. Riset 2015 teman saya mengatakan PKI gaya baru akan tampil dengan wajah lain, dengan nama lain. Sekarang apa? PSI itu PKI gaya baru. Jadi ganti lagi jadi kuda. kalau mereka sudah berani tampil, Gajah ya, gajah. PKI sudah merasa kuat karena mereka terorganisir 98. Bisa reaktif, kalau udah kebentur baru ribut. Untuk putih. Pernah nggak kalian lihat sebelum kejadian dalam antisipatif? Bayangkan enggak tuh. Saya cuma nanya, kadang-kadang prihatin mau sampai kapan begini. Kalau dari gambaran kelas berpikir orang dari 8 kelas 1 sampai 8 paling tinggi, masyarakat kita mayoritas kelasnya berpikir 3. Level 3 apa level 3? Reaktif, simptomatif, instan, baru percaya kalau udah kelihatan, udah kejadian, baru percaya kalau udah kena kebentur. Kalau orang lain kebentur kita enggak, masih anggap enteng. Ini level berpikir mau dibenerin. Mau sampai kapan? Saya belajar ginian, saya lihat ginian, saya sampaikan orang-orang nggak nyampe otaknya. Jadi tolong pimpinan, pemimpin kelompok pahami audiens rakyat masa yang kita pimpin, kemampuan berpikirnya kayak apa. Kalau kita nggak ngerti audiens yang kita pimpin mikirnya kayak apa, repot. Tolonglah pahami gini-ginian. Jadi demo itu rame di medsos. Oh ini apa ini? Udah tahu kok didiamin, geruduk rumahnya. Kan menjarah sana, menjarah sini. Ini saya nggak tahu juga mau sampai kapan. Jadi saya sepakat dan menghargai kalau bentuk sekretariat bersama bikin organisasi yang bersama yang sudah disiapkan oleh rekan kita. Selama ini saya organisasi yang ngelawan, nggak ada. Kumpulan individu reaktif ini. Nah tolong didukung penuh. Siapa rencana, pasukan sudah siap, masyarakat kita dan dengan organisasi yang yang sudah disiapkan dan mulai bangun ini, lewat inilah acuan kita. Tinggal tunggu nama. Tolonglah lebih terorganisir, pakai perencanaan. Itu yang kita lawan orang-orang kelas begitu. Ini enggak. Jadi saya pesan saya rada enak, rada keras. Anda mau anggap baik silakan, Anda nggak baik buang aja di tong sampah. Saya mengatakan tugas kewajiban tanggung saya menyampaikan. Kalau sudah saya sampaikan sudah bukan tanggung jawab saya lagi. Kalau saya nggak kasih tahu salah saya. Nggak percaya tunggu aja kebentuk. Saya ngomong keras saja. Jadi tolong rekan-rekan kita yang membentuk sekretariat bersama ini jadikan ini acuan. Kalau ada kelompok-kelompok yang bergerak di luar ini itu terpol. PKI dia baru mulai mengacak-acak hajar mereka. Terus terang aja. Dan target kita polisi sih kita harus diganti. Kenapa susah betul nggak ngerti saya ada apa? Saya kenal Prabowo, tegas kok hadapin si Sigit susah benar ya ada apa? Ada apa di belakangnya? Banyak masalah. Sekarang jelas Gibran itu memang dipasang untuk
segera naik dan lolos segera jatuhkan, gampang bacanya. Yang nggak gampang itu bagaimana apa yang kita pahami, kita realisasikan jadi kenyataan, itu aja. Jadi tolong mari kita dukung sekber yang ada ini sebagai organisasi acuan kita bersama. Apa yang disampaikan sekber itu jadi ketegangan. Kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di luar arahan sekber, dia geruduk, dia PKI kayak baru. Jadi itu pegang kita. Jadi kalau ada kelompok tanya Anda dari mana? Kalau sekber ngomong A, dia bergerak sendiri, itu PKI kayak baru. Gampang kok sekarang. Ya, Pak. Jadi target kita 2 kok. Rangkeng Jokowi, turunkan, makzulkan Gibran. Cuma itu 2. Kalau Jokowi ditangkap, selesaikan nggak bilang penjara Rangkeng. Karena orang nggak dikerangkeng, dikerangkeng konyok biasanya orang dipenjarakan, kalau konyok dikerangkeng. Saya kenal dekat beliau dulu, hatinya kecil. Ya, Pak Devi. Terima kasih. Itu aja sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan, singkat saja. 1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus kemarin sudah dibentuk sekretariat bersama untuk mengagregasi kepentingan kita bersama, yaitu setidaknya 2 hal. 1. Adili Jokowi. Bahkan nggak? 2. Maksudkan Gibran Raka Buming Raka. Sepakat? 2 agenda itulah yang kami dorong. Bukan berarti kami tidak menghargai agenda lainnya. Kami sepakat juga. Tetapi 2 agenda itu yang akan kita laksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 2 September 2025, atas nama bangsa Indonesia kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya nambahin aja seperti dikatakan Refli Harun tadi, 30 Agustus kemarin sudah dibentuk dan dideklarasikan sekber, sekretariat bersama Adili Jokowi dan Mazulkan Gibran. Saya ulang lagi, bukan tidak menghormati tuntutan-tuntutan yang lainnya, tapi kami yang berkumpul memang waktu itu berpendapat 2 ini sumber-sumber masalah utama. 2 ini, dan khususnya Jokowi Dodo adalah sumber kerusakan selama 10 tahun. Nah, sekber bersama ini, sekber Adili Jokowi dan Mazulkan Gibran ini tidak menempuh jalan kekerasan, anarki tidak ada, yang ada sunarko. Ya, anarkonya nggak ada, anarki tidak ada. Ya, kita melalui jalur-jalur konstitusional dan kita akan lebih fokus pada melakukan kajian-kajian memetakan persoalan-persoalan yang terjadi sambil mencari jalan keluar terbaik. Nanti ada beberapa divisi dan teman-teman tokoh-tokoh yang akan dilibatkan lebih jauh. Saya kira itu kita sambut semua elemen pergerakan perubahan untuk bersatu padu Adili Jokowi, Mazulkan Gibran. Terima kasih. Terima kasih. Edi Noyadi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya menambahkan sedikit bahwa kawan-kawan, bagi kawan-kawan di seluruh Indonesia, di daerah pergerakan-pergerakan di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jogja, di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera, harap mengikuti arahan kiblat daripada tokoh ini semua, agar tidak terpecah belah isu-isu. Maka ikutilah isu-isu yang ada disampaikan oleh para senior ini. Mereka bukan tokoh kaleng-kaleng, kita ikuti saja. Dan jangan sampai kita terpecah belah. Bersatu saja kita belum tentu menang, apalagi terpecah belah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Corporate crime, yaitu persekongkolan antara pengusaha yang jahat dan tamak dengan para pejabat publik, apakah itu di DPR, apakah itu di eksekutif, apakah itu di Polri, apakah itu di TNI, dan apakah itu di masyarakat yang terlibat dalam kaitannya dengan state corporate crime. Dan ini mesti diakhiri.
Bagaimana kita ini? Mesti berlakukan hukum perang, bukan hukum normal. Karena dengan hukum perang maka kita jelas siapa yang menjadi musuh dan siapa yang menjadi teman. Kalau sudah jadi ini, kalau lawan sebagai musuh negara, mesti kita berantas. Tidak bisa kita sepotong-sepotong. Tidak bisa kita menyelesaikan urusan-urusan tadi yang disebut oleh saudara-saudara yang terdahulu. Harus hukum perang. Jadi artinya kita sebutkan pihak musuh negara dan mana yang membela negara. Nah, karena itu maka dengan hukum perang maka jelas siapa yang harus diperangi. Dan dengan hukum perang baru kita bisa bicara menguasai atau mengambil alih aset-aset yang sudah selama ini dicuri dan diambil oleh para perampok ini. Oleh karena itu secara singkat, kalau sampai hukum perang ini berlaku dan ternyata masih belum bisa diselesaikan, terpaksa rakyat sendiri akan turun. Terpaksa rakyat sendiri akan membuat keadaan sebagai pengatasi dualisme dalam kekuasaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya diberikan kesempatan untuk berbicara, singkat saja. Setuju dengan apa yang disampaikan atau yang dibahas secara keseluruhan. Tetapi poin pentingnya di sini yang disampaikan oleh Bung Refli Harun dengan Bung Edi Mulyadi, bahwa yang terutama di sini adalah tangkap dan adili Jokowi. Baru majukan Gibran. Yang lain-lain menyesuaikan. Kita juga semuanya mendukung. Tetapi di sini saya perlu ingatkan kepada seluruh anak-anak bangsa dimanapun berada. Peristiwa yang kemarin terjadi tanggal 25 sampai tanggal 31 Agustus. Sejak awal saya sudah mewanti-wanti bahwa ada kekuatan tertentu yang berada atau yang menunggangi gerakan ini. Sebagian juga saudara-saudara kita yang memang berjiwa nasionalis juga turun ke jalan. Jadi ada dua kelompok besar. Tetapi kalau kita bisa memetakan kelompok-kelompok mereka yang melakukan adu domba, yang melakukan penjarahan dan pembakaran, itu adalah murni kelompoknya mereka yang menciptakan situasi supaya Prabowo segera lengser dan digantikan oleh Gibran. Ini tidak bisa dibiarkan. Tetapi satu pembelajaran penting yang bisa kita petik dari itu, bahwa tidak ada kekuatan selain persatuan. Kita bisa buktikan tidak ada kekuatan selain persatuan. Markas-markas polisi semuanya bisa diterobos karena kekuatan persatuan, meskipun mereka menghadapi moncong senjata. Jadi ini pembelajaran penting kepada pemerintahan Prabowo, kepada Kapolri. Jangan arogan dengan rakyatmu. Ketika rakyat sudah merasakan kelaparan, sudah merasakan kesulitan hidup karena kesewenang-wenangan kalian, tidak bisa mengambil kebijakan yang tepat untuk rakyat, maka rakyat seketika akan bangkit dan bersatu menyelamatkan bangsa ini. Saya bisa pastikan itu. Dan saya ingatkan kepada pemerintahan Prabowo, jangan masih lepaskan sandera dari tangan ikatan-ikatan sanderamu itu. Segera lepaskan sanderamu itu. Karena jika tidak, bangsa ini akan hancur. Jika Bapak dipaksakan untuk turun dengan cara-cara mereka, maka negeri ini dipastikan akan hancur. Dan daripada hancur, kita harus menyelamatkan negeri ini dengan cara revolusi. Tidak ada cara lain. Selamatkan negaramu. Negeri ini bukan punya presiden, bukan punya DPR, bukan punya siapa-siapa, tetapi punya masyarakat Indonesia. Kita semua. Setuju? Bangkit dan bersatu. Kalau ingin menang, kita
menciptakan persatuan, sambung silaturahmi sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bacakan, saya sedikit kasih komentar ya. Jadi bahwa kalau ada yang menyatakan mendukung Pak Prabowo untuk tetap memerintah, untuk terus menjalankan tugas sebagai Presiden Republik Indonesia, itu saya kira bukan tanpa syarat. Artinya salah satu yang menjadi syarat dari rakyat adalah nanti akan saya bacakan 10 tuntutan. Kalau masih misalnya hipokrit bilang mau menghilangkan negara dalam negara, tapi salah satu pentolan negara baru di PIK itu diundang ke istana. Ya, ini namanya hipokrit. Ya. Lalu rakyat di mana-mana menggugat Jokowi, maksudkan Gibran misalnya. Tapi Presiden Prabowo menyatakan hidup Jokowi. Ini juga kok hipokrit. Nah, karena itu dukungan kita di sini bukan tanpa syarat, dan ini harus diperhatikan oleh Pak Prabowo. Ya, ini sebagai pembuka saja. Saya kira juga saya bacakan ini sudah mengakomodasi apa yang menjadi tuntutan dari Purnawirawan. Dulu ada 8 tuntutan, tapi belum masuk yang namanya tangkap dan adili Jokowi. Tapi belakangan saya konfirmasi ke Pak Narko, itu sudah oke masuk, jadi 9 sebetulnya ya. Kemudian dari MPUI juga sama. Jadi karena itu saya kira ini sudah menjadi aspirasi bersama kita. Minimal dari yang menyelenggarakan acara ini pada pagi ini, yaitu FPP TNI, Petisi 100 dan MPUI. Baik, saya baca ada 5 pertimbangan, lalu ada 10 tuntutan. Pertama, bahwa setelah 80 tahun merdeka, NKRI kehilangan jati diri sebagai negara merdeka, berubah menjadi negara terjajah akibat ulah para oligarki pengkhianat negara, pelaku kejahatan State Corporate Crimes atau SCC. Bahwa sesuai dengan terminologi SCC, Jokowi telah membuat kebijakan dan peraturan secara otoriter, anti musyawarah, anti demokrasi, syarat KKN, dan anarkis terhadap konstitusi. Ya, jadi saya kira bukan cuma anarkis fisik ya, ada anarkis terhadap konstitusi oleh Jokowi. Jokowi masuk dalam daftar pemimpin terkorup dunia tahun 2024 versi OCCRB. Bahwa kejahatan SCC telah menjadikan sebagian besar SDA tambang, hutan, pantai, laut, sungai, jalan, dan lain-lain yang menjadi milik negara dan rakyat itu dirampas, berubah menjadi milik penguasa dan pengusaha oligarki pelaku SCC. Bahwa berbagai program kebijakan pro oligarki era Jokowi ternyata masih berlangsung pada era Prabowo, sehingga kehidupan ekonomi rakyat semakin terpuruk dan kemiskinan semakin meningkat. Karena itu, tekad dan agenda perbaikan oleh Prabowo, termasuk memberantas korupsi, lebih layak disebut sebagai retorika dan omon-omon. Pertimbangan terakhir bahwa terlepas dari agenda berbagai kelompok yang berkepentingan, perlawanan para demonstran di Jakarta dan di berbagai daerah yang merupakan protes dan muara kemarahan yang muak dan menumpuk atas kejahatan Jokowi, bukannya memecah masalah, Presiden Prabowo dinilai malah meneruskan agenda pro-oligarki Jokowi. Kemarahan rakyat semakin bertambah atas gugurnya Afan Kurniawan akibat ulah brutal aparat Polri. Atas dasar hal-hal di atas, kami dari berbagai elemen bangsa
di bawah koordinasi FPP TNI, Petisi 100 dan MPUI. Dengan ini menuntut pemerintah, DPR dan pihak-pihak terkait. Pertama, memulihkan dan memberdayakan ekonomi dan kehidupan rakyat serta menjaga stabilitas harga-harga kebutuhan pokok. Kedua, meminta Presiden Prabowo untuk memecat Kapolri Listio Sigit Prabowo. Ketiga, meminta Presiden Prabowo mereshuffle menteri-menteri titipan Jokowi yang diduga terlibat KKN, pro oligarki dan pelaku SCC. Keempat, menangkap dan mengadili mantan Presiden Jokowi atas dasar mengkhianati negara, merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima, memproses pemakzulan Wapres Gibran karena cacat demokrasi, cacat konstitusi, cacat hak asasi, serta cacat moral dan religi. Keenam, mereformasi dan menempatkan Polri di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri yang selama ini terkesan menjadi operator dari oligarki. Ketujuh, menangkap dan mengadili dan menyita aset oligarki hitam, pelaku SCC yang terlibat KKN, penggelap pajak, penyuapan, pencucian uang, dan perampas tanah negara dan rakyat, terutama yang ada di Banten, di Rempang, dan di wilayah-wilayah lain. Kedelapan, memproses hukum pembunuh Afan Kurniawan dan pelaku aksi anarkis. Kesembilan, menangkap dan mengadili pelaku kejahatan HAM berat seperti pembantaian KM 50, tragedi Stadion Kanjuruhan, tewasnya sekitar 700-an petugas KPPS, dan berbagai pelaku tindak anarkis. Terakhir, ke-10, menjalankan pemerintahan mandiri, berdaulat, independen, konstitusional, taat hukum, amanah, bebas oligarki hitam, dan bebas dari hipokrisi dan syarat omon-omon. Kami menghimbau seluruh rakyat Indonesia bergabung dalam upaya konstitusional yang kita lakukan ini guna meraih cita-cita proklamasi dan mengambil daulat rakyat dari tangan oligarki pelaku SCC. Kami menuntut tindak lanjut dan langkah nyata dari Presiden Prabowo dan DPR RI. Jakarta, 2 September 2025, Sekretariat FPP TNI, Petisi 100 dan MPUI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.